Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Misal Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Pada video kali ini saya mau unboxing sebuah tablet terbaru dengan harga terjangkau tapi speknya cukup menggoda. Dan setelah saya cek juga cukup banyak teman-teman gadget yang sudah request untuk saya unboxing. Oke, langsung aja kita sambut. Ini dia tabletnya, Advan VX Lite. Yap, ini dia box dari tablet Advan VX Tab Lite yang dimana adalah versi terjangkaunya dari tablet Advan VX karena harganya cuma di kisaran 2 juta rupiah saja. Bisa kita lihat dari boxnya, ini berwarna hitam ya overall, dan bagian depannya ada tulisannya Advan VX Tab Lite, dan kita langsung dibocorkan untuk chipsetnya. Jadi menggunakan UniSoC Tiger T618 yang dimana ini chipsetnya sudah cukup powerful ya, dan sama seperti yang digunakan oleh Advan GX. Jadi kita sudah gaming test di Advan GX, itu hasilnya cukup memuaskan. Oke, kita lihat di bagian kiri ini tulisannya VX Lite, kemudian bagian kanannya sama. Di bagian bawahnya Advan dan bagian atasnya ini juga Advan. Langsung aja kita cek untuk bagian belakangnya, dan ini dia untuk selling point dari tablet Advan VX Lite. Yang pertama, ini dia chipsetnya menggunakan Tiger T618, jadi sudah octa-core 2 GHz untuk chipsetnya, ini mantap ya. Kemudian layarnya dia sudah 2K IPS, jadi layarnya bagus. Soalnya saya sendiri kalau masalah tablet itu sangat concern di layarnya, karena layarnya luas, jadi kalau sudah resolusinya tinggi itu bakal lebih nyaman. Dan dia juga sudah dual nano SIM 4G LTE, jadi bisa kita masukkan SIM card ya. Jadi tidak hanya mengandalkan WiFi, tapi bisa pakai SIM card, dan ada micro SD up to 128 GB. Selanjutnya sudah menggunakan Android yang terbaru, yaitu Android 13. Dan ada Bluetooth versi 5, kemudian RAM-nya ini 6 GB dengan ROM 128 GB. Saya rasa di harga 2 juta ini dapat RAM 6 GB sudah oke ya. Kemudian ada WiFi, kemudian baterainya di 6000 mAh, dan kameranya 8 MP utama dan depannya 5 MP. Dan yang kita unboxing ini yang berwarna grey, jadi berwarna abu-abu. Oke, langsung aja coba kita unboxing dari tablet Advan VX Lite ini. Jadi dia versi Lite tapi ternyata speknya masih cukup menggoda. Oke, kita buka dan kita langsung disambut oleh tabletnya. Ini dia. Kita ambil. Dan ini dia untuk tablet Advan ya. Masih di dalam plastik. Langsung kita kletek dulu plastiknya. Jadi ini tablet Advan pertama di tahun 2023 ya kalau nggak salah ya. Weh, ini ternyata malah rusak karena lemnya cukup nempel banget. Dan ini dia untuk tablet Advan VX Lite-nya. Oh, berwarna abu-abu, dan kita lihat di sini untuk finishingnya sudah rapih. Jadi overall mantap ya. Kemudian untuk bagian depannya sudah terpasang screen protector. Jadi sudah ada screen protectornya walaupun masih terbuat dari plastik. Langsung aja coba kita kletek ya, dan ini dia, jadi aman untuk layarnya, sudah ada screen protectornya. Dan ini untuk kameranya masih ini ya, jadi kameranya nggak ketutup screen protectornya. Oke, good job. Untuk bagian layar sudah ada screen protectornya. Kemudian untuk bagian belakangnya ini juga desainnya overall sangat simple, dan finishingnya bisa saya lihat ini bagus dengan build quality yang sudah termasuk oke. Jadi nggak ada yang kerasa kopong di sini. Oke, mantap. Jadi untuk detailnya di sini ada tulisannya Advan, kemudian ini ada IMEI, dan ini untuk modelnya. Kemudian di bagian atas ini ada sepertinya ini untuk antenanya, jadi supaya sinyalnya bisa masuk ya teman-teman. Dan ada satu buah kamera lingkaran seperti ini, 8 MP untuk kamera belakangnya. Kemudian untuk detailnya di samping kiri ini ada speaker, kemudian ada Type C di sini. Jadi ngecasnya di bagian kiri, dan di bagian atas kiri ini ada jack audio 3,5 mm. Jadi dia posisinya di atas pojokan kayak gini ya. Kemudian di bagian atasnya ini ada tempat untuk SIM tray. Teman-teman bisa lihat, agak susah. Nah, ini dia SIM tray-nya. Kemudian ada mikrofon. Untuk di bagian kanannya ini ada tombol on off yang kalau saya pencet sudah kliki, dan volume up and down di bawahnya. Jadi untuk tombolnya sudah lumayan enak. Yang dimana di bawahnya terdapat speaker. Jadi dia ada dual speaker ya, di kanan kiri di bagian bawah seperti ini.
Dan terakhir untuk bagian bawah ini polosan saja, tidak ada apa-apa. Oke, overall untuk build quality saya suka, dan untuk bagian layarnya juga sudah ada screen protectornya. Jadinya harusnya sudah cukup terlindungi. Oke, kita lanjut lagi unboxingnya. Kira-kira dapat apa saja selain tabletnya. Dan ini dia, kita dapat sebentar. Oh, informasi penting dan kartu garansi. Jadi kartu garansinya dari Advan. Sebentar, ini keterangan ya teman-teman. Ya, jadi kita dapat kartu garansinya yang dimana ya ini dia untuk alamat service centernya. Jadi lumayan banyak ternyata. Ini teman-teman gadget bisa difoto atau di screenshot supaya bisa lihat kira-kira di lokasi teman-teman gadget ada service center Advan atau tidak. Dan yang penting di sini ada di Yogyakarta di Ring Road Utara. Jadi deket ini ya, deket studio saya ya, Ring Road Utara. Jadi kalau saya beli Advan di Yogyakarta sudah aman karena ada service centernya. Jadi lumayan, untuk service centernya sudah tersebar lumayan luas ya di Indonesia. Selanjutnya kita dapat ini dia tadi XL ini ya, 60 GB. Jadi dapat bundling XL, lumayan buat tambah-tambah. Kemudian kita buka lagi. Selanjutnya kita mendapatkan setelah kartu garansi kita dapat ini dia panduan cepat. Jadi ini adalah panduan cepatnya. Dan beneran cepat banget, cuma 1 lembar seperti ini teman-teman. Jadi sangat cepat ya, jangan lupa untuk dibaca supaya ada informasi tambahan. Kemudian ini dia untuk pin ejectornya, langsung aja kita cek untuk SIM tray-nya. Apakah triple slot atau hybrid, karena sudah ada SIM card-nya. Ya, jadi ternyata dia menggunakan hybrid. Jadi bisa dual SIM atau 1 SIM plus micro SD. Ya, jadi di harga 2 jutaan saya rasa sudah mantap ya, bisa kita masukkan SIM card di tabletnya. Ini good job Advan. Kemudian kita mendapatkan ini dia kabel data Type-C. Ya, sudah Type-C dan berwarna hitam. Ini ciri khasnya Advan ya, warnanya hitam. Selanjutnya kita mendapatkan kepala charger. Ya, ini dia kepala chargernya, yang dimana untuk outputnya ada di 10 watt saja. Ya, untuk outputnya ini hanya 10 watt saja. Jadi baterai 6000 mAh dicas 10 watt, saya kurang tahu bakal selama apa, mungkin bisa sampai 3-4 jaman. Cukup disayangkan jadi ngecasnya lamban ya teman-teman. Dan kemudian kita mendapatkan ya tidak ada apa-apa lagi. Jadi ini kompartemennya cukup besar tapi ternyata di dalamnya kosongan. Ya, kita sudah tidak dapat apa-apa lagi. Kemudian di sini saya juga dapat untuk case-nya. Jadi teman-teman gadget bisa lihat, ini dia untuk case-nya dari Advan Tab VX Lite. Kita bisa coba langsung dipasang ya teman-teman. Kira-kira bagaimana untuk penampilannya. Jadi ini dia untuk case tablet Advan VX Lite yang dimana finishingnya sudah bagus dan ada detail Advan di bawahnya sini. Saya kurang tahu nanti dalam pembeliannya bakal dapat juga atau mungkin ini dapat bonus. Jadi mungkin teman-teman bisa tanya ya saat mau beli apakah dapat case-nya ini atau enggak. Soalnya lumayan banget kalau bisa dapat case dari tablet Advan VX-nya ini. Oke, ini dan bagus juga ya teman-teman. Langsung aja kita lanjut fokus ke tabletnya. Kira-kira bagaimana pandangan awal dari tablet Advan VX Lite. Oke, langsung aja kita hidupkan dan tunggu dulu. Ini dia tampilan awal dari Advan VX Tab Lite yang dimana untuk ukuran layarnya di 10,4 inci dengan resolusi yang tinggi yaitu 2K. Ya, jadi bisa dilihat untuk kualitas gambarnya ini sudah cukup tajam ya teman-teman. Ini mantap, sehingga untuk teman gadget yang mencari sebuah tablet saya sarankan untuk perhatikan resolusi layarnya. Soalnya sebuah tablet pastinya layarnya luas, jadi kalau resolusinya itu rendah nanti gambarnya bakal pecah-pecah dan nggak nyaman ke depannya. Tapi ini sudah di 2K jadinya tinggi dan sudah mantap. Untuk panelnya dia di IPS LCD dengan warna yang saya rasa ini biasa aja ya, jadi masih agak kurang pop up. Cuma di harganya 2 juta saya rasa ini masih cukup mumpuni. Kemudian untuk bingkainya dia masih agak tebal tapi simetris di kiri, kanan, dan atas bawahnya. Oke, masalah layar sudah. Dan untuk bobotnya tadi kelupaan ya. Coba kita cek untuk beratnya dari tablet ini kira-kira berapa gram. Dan untuk bobotnya dia di 452 gram. Ya, jadi hampir setengah kilo sendiri. Cuma untuk sebuah tablet saya rasa di 400 graman masih ya termasuk ringan ya. Kemudian kita cek untuk masalah softwarenya di sini apakah sudah menggunakan software yang terbaru atau belum. Soalnya katanya sudah Android 13. Kita cek dulu.
Dan yang pertama untuk UI-nya ini sangat terlihat kalau dia menggunakan Android stock, jadinya sangat simple teman-teman. Ya, dia sudah Android 13, jadi Android versi yang terbaru, mantap. 2 jutaan dapat Android yang terbaru. Nah, ini dia Android 13 dengan Android stock, jadinya dia simple banget ya. Bisa dilihat ini untuk tampilannya sangat sederhana dan minim dari bloatware. Sekarang kita cek untuk memori yang tersedia di sini kira-kira berapa. Kita lihat di device info HW dan memori. Oke, untuk RAM-nya free-nya masih di 3,2 GB. Jadi free-nya masih lumayan banyak ya teman-teman. Ini di 3,2, sekarang 3,1. Jadi hanya terpakai 44%. Ya, ini ciri khas dari Android stock yang dimana dia sangat ringan. Kemudian internalnya masih di 106 GB free-nya. Jadi untuk masalah memori saya rasa ini masih aman di Advan VX Step Lite. Kemudian SoC-nya ini dia unit SoC Tiger T618 yang dimana untuk performanya sudah tidak diragukan lagi. Soalnya kita sudah gaming test di Advan GX dan itu sangat mumpuni untuk gaming di kelas 2 jutaan ya teman-teman. Kemudian ini dia untuk fabrikasinya, dia sudah 12 nanometer, jadi harusnya sudah cukup efisien dan nggak panas-panas banget. Kemudian kita lihat untuk flashnya, jadi memori flashnya dia masih eMMC, jadi belum di UFS, cukup disayangkan. Jadi ini dia untuk masalah SoC, kemudian memorinya sudah aman. Jadi saya rasa untuk Advan VX Step Lite ini dia bakal mantap ya di sektor performanya. Kemudian kita cek untuk sensornya apakah lengkap atau tidak. Jadi apakah mungkin ya untuk sensornya dia disunat. Dan benar aja untuk sensornya dia sangat minim. Jadi nggak ada sensor magnetik, kemudian gyroskop nggak ada, dan orientasinya juga nggak ada. Dia cuma ada sensor cahaya, accelerometer, dan untuk sensor suara. Ya, cukup disayangkan, cuma saya rasa untuk sebuah tablet itu memang nggak butuh sensor yang banyak-banyak ya. Soalnya pastinya fungsinya berbeda sama sebuah smartphone. Cuma yang disayangkan untuk sensor gyroskop ini nggak ada, padahal saya rasa tablet ini sangat cocok digunakan untuk teman gadget yang sukanya gaming. Jadi cukup disayangkan di situ. Kemudian kita lanjut untuk multi touch-nya, kira-kira supportnya sampai berapa. Dan ini dia kita tes 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10. Oke, jadi bisa sampai 10 sentuhan. Ya, untuk sebuah tablet dengan layar yang besar ini mantap ya teman-teman. Jadi sudah aman untuk masalah layar dan multi touch-nya. Oke, kemudian kita lihat untuk sektor kamera. Ya, ini dia untuk kamera. Yang pertama kamera belakang dulu. Jadi untuk hasilnya, oh ya, hasilnya ini biasa banget teman-teman. Jadi standar tablet yang dimana kualitasnya B aja, nggak ada yang spesial, bahkan mungkin agak kurang ya. Apalagi kalau dibandingkan dengan smartphone ini masih kurang banget. Jadi walaupun 8 megapiksel tapi gambarnya masih agak pecah-pecah dan warnanya kurang pop up dan noise-nya juga lumayan banyak. Bisa dilihat ini contoh-contoh fotonya saya berikan ke teman-teman. Oke, ini dia untuk hasil kameranya. Kemudian kita cek untuk videonya kira-kira bagaimana, maksimal bisa sampai berapa. Untuk videonya maksimal bisa sampai di Full HD 30 fps dan saya nggak salah lihat ini ada video stabilisasinya. Jadi sudah ada stabilisasi, bisa kita aktifkan dan nonaktifkan. Bisa dilihat ini saya aktifkan ya. Jadinya agak delay untuk gerakannya. Cuma agak pecah-pecah juga, patah-patah. Jadi cukup disayangkan, ini standar banget. Kemudian kita cek lagi untuk kamera depannya. Dan kamera depannya, oh hasilnya kok kayak gini ya teman-teman. Ntar coba saya bersihkan dulu. Jadi untuk kamera depannya ini kayak berembun. Warnanya pucat, kemudian noise-nya banyak banget. Ya, bisa dilihat di sini, kelihatan nggak ya? Coba kita ke kamera foto. Dan fotonya mirip-mirip sama video, tapi sedikit lebih baik. Coba kita dilihat hasilnya. Ya, jadi pucat, kemudian warnanya nggak akurat ya, soalnya kusam seperti ini. Sehingga untuk Advan saya rasa mungkin harus ada perbaikan di kamera depannya terutama. Oke, kemudian kita cek untuk speakernya. Jadi sudah dual speaker, kira-kira bagaimana kualitasnya. Kita coba dengarkan lagu di sini.
Ya, jadi untuk kualitas audionya saya rasa sudah oke ya. Jadi bassnya masih, ya walaupun sedikit banget tapi masih cukup kerasa. Dan yang paling kerasa itu stereonya. Jadi kiri kanannya ini kerasa banget untuk perbedaannya. Sehingga untuk di harga 2 juta saya rasa ini sudah mantap ya untuk speakernya. Dan dia juga cukup keras. Cuma PR dari Advan saya rasa untuk speakernya sebaiknya jangan ditaruh di bawah sini ya. Jadi di bawah kanan kirinya. Soalnya saat saya gunakan sering ketutup sama tangan saya. Soalnya biasanya kita pasti menggunakan sebuah tablet yang dimana untuk kameranya ini di bagian atas ya teman-teman. Dan di bagian bawahnya ya nggak ada kameranya. Jadi saya saat nyoba tadi suka sering ketutup ya. Ini mungkin kedepannya dibuat lagi lebih baik. Mungkin ditaruh atas sini bisa lebih baik. Oke, jadi untuk dengerin musik sudah oke. Dan sekarang kita coba tes kalau menonton video di Advan Tab VX Lite ini. Coba kita cari yang kualitasnya 2K ya teman-teman, supaya kelihatan kualitas utamanya dari videonya. Ya, jadi nonton gadget yang hobinya nonton film atau maraton drakor, saya rasa di tablet Advan VX Tab Lite ini masih mumpuni. Cuma yang disayangkan dia untuk kualitas maksimalnya kok cuma sampai di Full HD ya, padahal harusnya bisa lebih tinggi lagi. Jadi yang cukup disayangkan di sini, saya kurang tahu kenapa. Mungkin untuk tabnya masih belum support. Jadi semoga aja kedepannya masih ada update software supaya kualitasnya bisa semakin baik lagi. Saya rasa cukup sekian untuk review atau pandangan awal dari Advan VX Tab Lite ini. Jadi dengan harga 2 juta rupiah saya rasa tablet ini sudah recommended ya. Soalnya harganya cuma 2 juta kita dapat layar yang luas, kemudian 2K, kemudian chipsetnya sudah mumpuni di Uni SoC Tiger T618, RAM-nya 6GB dan RAM-nya di 128GB. Jadi untuk non gadget yang mencari sebuah tablet, saya rasa Advan Tab VX Lite ini bisa banget jadi pilihan karena harganya yang terjangkau dan build quality-nya juga sudah oke. Ya, mantap. Oke, cukup sekian untuk gadget unboxing dari tablet Advan VX Tab Lite. Apabila ada saran, boleh banget tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Lega Gadget, soalnya setelah ini kita bakal melakukan gaming test di tablet ini. Saya Mirzal pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.